Sebuah kampung di desa Cikahuripan, Lembang, Bandung Barat dipercaya warga merupakan kampung keramat. Penyebabnya, kampung ini menyimpan beberapa makam berukuran lebih panjang dari makam biasa. Konon, ada seorang sakti bernama Surya Kencana menyimpan benda pusaka di makam ini. Kabar turun-temurun ini mengendap, membuat orang memuja dan mencoba mengambil benda pusaka dari makam. Siapa sebenarnya Surya Kencana? Malam ini saya sedang berada di Kampung Keramat Kecamatan Lembang, di mana di tempat ini terdapat sebuah makom yang diyakini di dalamnya terdapat benda-benda pusaka dari Eyang Surya Kencana. Beliau merupakan tokoh sakti yang dahulunya pernah ada di tempat ini, dan di samping saya sudah ada Mbak Setia yang akan menceritakannya. Assalamualaikum Mbak. Selamat malam. Mbak bisa menceritakan sedikit tentang Eyang Surya Kencana, Mbak? Dulu Mbak Surya Kencana ini sebagai tokoh masyarakat di sini. Beliau yang berasal dari dulunya dari Cianjur, hijrah ke kampung sini. Beliau istilahnya membesarkan nama kampung sini dulunya. Dan yang saya dengar tuh banyak kejadian-kejadian aneh dahulu yang sering terjadi di tempat ini, Mbak. Dulu memang banyak, istilahnya ada benda-benda pusaka yang orang-orang sering istilahnya digali, istilahnya dicari. Pak, ini sendiri nama Kampung Keramat itu kenapa bisa dinamakan Keramat itu? Nah, karena di sini ada tokoh, lalu ada istilahnya seperti misteri apalah gitu. Misterinya itu seperti apa? Bapak bisa menceritakan? Dulu kan ada waktu tahun penjajahan dulu, bahwa ada di sini ada bom, katanya tidak meledak, bisa meledak di sini. Jadi meledak di sini. Lalu ada apa lagi, Pak? Dulu ada pesawat yang jatuh di sini sekitar tahun 46. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Assalamualaikum, Kang Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf Kang Ari, dengan kejadian tempat ini bagaimana Kang? Menurut Akang, kejadian di sini memang menarik juga ya. Tadi seperti kesaksian menyaksikan bahwa ada seperti pusaka yang seperti gaibnya di sini banyak gitu ya. Nah itu yang kita harus diungkit. Kita adakan nanti secara mediumisasi nanti ya, kita buktikan. Silakan Kang. Saatnya mediumisasi. Assalamualaikum. 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 Ya senang saha. Yang kuring kali ya, bisa membaca maksud yang terang fenomena yang di tempat dia ya. Dan di tempat ini ada sebuah makam yang katanya berisi benda-benda pusaka. Nah, dahulu di tempat ini pun banyak kejadian-kejadian yang aneh gitu. Tapi kalau saya boleh tahu, Anda memang dari mana asalnya? Memang di sini. Sejak kapan Anda ada di sini? Sudah lama. Biasanya apa saja yang Anda lakukan di tempat ini? Jaga lamur ya. Berarti kalau Anda menjaga tempat ini, Anda tahu tentang fenomena yang terjadi di sini ya. Coba bisa Anda ceritakan mungkin adanya sosok Mbak Eyang Surya Kencana, siapa beliau? Cara menjaga yang beliau lakukan itu seperti apa? Banyak anak kepada para jamaah. Saya tahu apa yang membuat beliau datang ke tempat ini dan membuat perkampungan di sini dahulu. Kena hati ini dia tempat itu kita wajib gayawang. Sosokna Eyang Surya Kencana eta kapungkurna sebagai naon? Gamina macam serap ini aku kerendah hati enak.
Tapi Anjana setiasa juga Anjana. Kan dibilang ketika beliau datang ke tempat ini kan bisa dibilang tempat ini masih seperti lowong gitu ya. Terus apakah memang ada penduduk sebelumnya di tempat ini atau bagaimana? Ayo silaturahmi. Lalu sampai beliau bisa membentuk sebuah perkampungan banyak orang di sini bagaimana ceritanya? Ada ketika campur atuh. Kalau dia datang, kalau saya robah jawab aja lah. Coba ketunggu ke kudunya. Kampung sana disebut kena kampung keramat. Sasegar kena pusaka. Nah biasa dia emang ayah gitu raras tetap pusaka di tempatnya raras. Iya. Kalau disebut pusaka puseran, kalau pusaka Kumaha? Iya. Tahu Pak, itu ayah disebut nate di perawatan. Batu kalau itu orang disebut atas si perdagangan bisa menentukan kenapa jadi. Anda bisa menceritakan alasan mengapa beliau sampai mengubur pusaka-pusaka itu? Kalau mana saya kalau mau dibikin bahwa zaman jelema kerta kabur Anjana karena belaan daripada yang dipakai benar yang ada di kubur. Tapi saya mendapatkan kabar banyak orang dari luar daerah akhirnya datang ke tempat ini, coba mengambil benda-benda pusaka di tempat ini. Baik bisa mah asal nggak jalan ke narano benar. Insyaallah. Jalan yang benar itu seperti apa maksudnya? Ayeuna ibaratnya orang dikelan besok ntar dipakai baik dia bisa pakai terbalik dia bisa. Artinya mah bisa ngejalankan mau hati orang nomor hiji. Tapi Anda tidak masalah dengan orang datang sini ambil pusakanya. Mau kemana? Anda mau kemana? Saya dapat kabar juga ya tentang kampung ini dahulunya bisa dibilang hilang, tidak terlihat itu. Saya tangkap seperti apa sih? Zaman warna kaliwat. Coba di dia mah kongsi panggil cara batin. Kenapa? Ada apa dengan Belandanya? Bisa diperbayarkan. Maksudnya kumaha? Pikir. Disangka ada makhluk lain menghampiri. Masa tiba-tiba ada salah satu mediator yang dimasukkan yang berasal dari balik ke kuburan-kuburan itu. Sepertinya dia marah. Kenapa ya? Kok marah banget? Sering hadiah yang terang dia sejarah di tempat. Kuring hadiah pada musik kahirupan lu aya di tempat dia. Maksudnya gimana? Memang Anda siapa? Kenapa? Dia juga yang menjaga tempat ini? Lain saya tahu. Lalu siapa? Ini lebih hadap. Ungkau tidak ayah. Tunggu tepan ini ngajaga. sekarang yang tentang ngobrol. Ini mau bikin lagi nasi panjang lagi. Silakan anak feel gaibu. Satu mediator disadarkan. Nah, sebelumnya boleh saya tahu siapa Anda punya nama atau punya julukan gitu? Si Rodra. Rodra dia peselami. Yang Rodra dia. Barang hubungan aja dia. Siapa? Si Waso. Siapa beliau? Ada meeting ayat di rambut. Ada hubungannya dengan Eyang Surat Kencana? Mana pangluhurna ilmu, panggedena jajaten, panggede-gedena. Ilmu apa yang beliau punya? Kerbah lama ngalengit langit aneh. Jadi zaman dahulu orang-orang malah Sakti na bala bisa ngalengit, dan ngalengit itu tupupuku. Mana pindah tempat. itu orang dahulu bisa melakukan hal seperti itu tuh bagaimana caranya? Apakah ada bantuan dari makhluk-makhluk gaib atau bagaimana? Nah itu atuh. Nah itu ikhtiaran. Kalau Eyang Surat Kencana itu mendapatkan ilmu-ilmu yang Anda bilang itu dapat dari mana beliau? Loba mana nama guru na paungas tempat. Termasuk kuringnya dibawa ke manehna. Janjian terangnya yang Kencana. Ternyaho kabeh.
Oh, Terus Anda Ayah nulungin nyaho daripada kuring. siapa? Ayah tuh, bantuan kuring PD tuh. yang surya kencana nggak ada lebih maksana naon di apa depokan. Saya jina mah nyebarkeun pangabdi sama manehna. Mai manfaat ke sarea. Anjeunna kapura ahli agama gitu. Bisa ahli agama, bisa ahli bela diri, bisa segala eta mah. Terus setelah dari tempat ini Anda tahu beliau berpindah kemana? Apa itu? Tiba-tiba salah satu mediator pun sepertinya dimasuki oleh gaib di tempat ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba, apa yang terjadi tetap di dua dunia. Assalamualaikum. Satu makhluk datang tak diundang. Siapa Anda? Pura-pura aja. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan itu sampai Anda masuk. Naon maksud? Memang Anda sudah berapa lama ada di tempat ini? Gila aku lah di sini. Karena Anda sudah lama di tempat ini, Anda bisa menceritakan tentang kejadian-kejadian di kampung ini. Itu kayaknya itu seperti apa? Ulah manusia nu pecat. Maksudnya manusia begitu? Bupati Jen Pasugian. Saya kapur suruh warganya. Saya senang kapal eta labrak dari tempat. Nah eta ulahna bangsa makhluk halus lain di tempat dia atau kumaha eta? Siapa beliau bapak? Memang benda-benda seperti itu bisa mengakibatkan bencana gitu sampai ada pesawat, helikopter pun sampai jatuh. Kenapa? Kenapa? Dapat barang lain. Bawa-ulah. Batul-ulah. Ternyata yang silakan. Bukan, Anda bilang Anda juga sudah lama di tempat ini. Anda tahu sosok yang terkenal di tempat ini ada di tempat ini. Yang Anda tahu sebelum seperti apa sih sosoknya? Kenapa? Anda tidak tahu atau? Raja aja. Di sini hanya ada makom yang berisi benda-benda pusaka beliau. Apakah memang beliau tidak meninggal di tempat ini atau dari mana gitu? Akan siapa lagi itu? Kenapa sih dari tadi banyak sekali makhluk yang tiba-tiba masuk? Ada apa ini? Lagi-lagi, makhluk bergantian menyambangi kami. Itu teman Anda juga? Pemirsa, lagi-lagi salah satu mediator dimasuki ada tempat ini. Bangsa dia yang bermusuhan, yang ributan. Aing asa kau ikut dia. Maksudnya kenapa? Dia tak ambil salah datang ke dia. Kami komentar Pamitan heula datang ke dia. udah pamitan aku mahal aku beringat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa kau lah asa kagau ku dia. Kagak aku kumaha. Sedang gimana ya? Marita. Kumpul lagi kadang tapi apa? Sejarah di tempat. Wana si kumrati nasi Maunya apa? Nggak mau cerita tapi dia tadi teriak-teriak aja. Kalau tidak keluar aja ya. Keluar aja tuh ya. Allahumma ya Allah si Kami melanjutkan mediumisasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Anda? Saya naonnya kula jauh-jauh diundang ke dia. Memang asalnya dari mana jauhnya? Patempatan kula aya di belah kulon. Persisnya itu di mana? Kula asal di Cianjur. Bisa, sosok makhluk yang kami cari. Anda yang disebut dengan sosok yang suara bencana.
Mungkin Anda bisa jelaskan, bisa diceritakan kepada kami, asal mula Anda datang ke tempat ini tuh untuk apa? Bahala ia lawang geledegan, kukula dibubak, dijadikan lembur, dijadikan pasawahan. Dahulu dilakukan sendiri atau mungkin ada yang membantu? Loba, Siapa? dulur-dulur kula. Setelah akhirnya membuat perkampungan di sini, apa yang dilakukan? Dia ada yang bilang juga bahwa menyebarkan ilmu, menyebarkan agama juga, benar? Bulan yang hitam ia lembur, ku ilmu na, ku ilmu bela dirina, jeung kabatinana, kula siap. Anda sendiri mendapatkan ilmu itu dari mana? Jauh kula, tekudu nyaho. Nah, saat ketika yang sudah rencana menyebarkan agama, menyebarkan ilmu di tempat ini, banyak itu yang mengikuti beliau. Loba. Terus apa sih cerita-cerita yang bisa dibilang sampai kampung ini tuh keramat ya? Ceritakan. Karena kula we anu bisa nyangitan, meren ku anak incu di dia kula dianggapkan karamat. Tapi kejadian-kejadian aneh yang dahulu terjadi gitu, seperti katanya zaman penjajah, mereka tidak bisa menemukan kampung ini, itu bagaimana ceritanya? Kula bisa nyumput poek dinu caang teh kula kusakingnya kana ibat tempatan kukula disirap dieuweuhkeun heula jang sementara dina padeuleuh-deuleuhna jelema anu rek dolim ka ilmu. Cara Anda itu bagaimana bisa Anda melakukan? Apakah ada bantuannya dari makhluk gaib? Loba ingon-ingon kula. Dengan kejadian adanya dua kapal yang kecelakaan kula anu disebutkan teu saha teh eta. Dulur kula loba nu milu kadeungeun kula manya setiap aya nu ngaliwat ka dieu keur zaman penjajahan baheula ku kula ditarik. Kenapa ditarik? Karena kula mah teu saha teh, kula emu ngabdikeun diri kadeungeun. Kula nyaah ka rahayat-rahaya. Saya ingin tahu kenapa sampai akhirnya ada yang sudah rencana meliburkan benda-benda pusakanya di tempat ini. Hayang kula mah aya incu buyut kula teh anu datang anu nyokot. Lain nu ti jauhna marenta dicokot. Loba anu datang ka dieu sok kukula moal dihesek asal dibawa bener. Kenapa Anda membolehkan orang-orang itu dengan gampangnya mengambil benda-benda pusaka di sini? Karena kulanya teh asal niatna hade kukula moal burung dipasti. Memangnya ada berapa banyak sih benda pusaka yang dikubur di tempat ini? Loba. Saya boleh tahu biasanya itu soal apa sih? Anjeun hayang. Sok, tambrakeun leungeunna. Tambrakeun. Tiba-tiba makhluk ini memberi saya sesuatu. Nah, eta penjagoan pula besi terpercaya. Maksudnya apa nih yang tiba-tiba Besi anjon terpercaya di dia aya pusaka gudang pusaka. Saya penasaran satu lagi, katanya mau di tempat ini ya ada beberapa kali penampakan sosok seperti harimau, macan. Eta teh tutunggangan kula. Tapi apakah makhluk itu suka mengganggu orang yang suka lewat tempat ini? Moal manehna moal ngaganggu. Yang sudah kecil tuh akhirnya kemana sih dari tempat ini? Apakah dia meninggal di tempat ini atau mungkin dia pindah ke tempat lain? Ini ke tempat lain, tapi manehna dina mautna oge eueuh wujudna. Manehna ngaleungit ngajadi cai eueuh urut-urutna. Saya baru mendengar gitu bahwa ada orang yang meninggal berubah jadi air. Memang itu bisa? Karena eta manehna nganut ilmuna. Kalian itu punya kemampuan untuk membela diri ya?
Ilmu bela diri itu dilakukan yang dalam rangka apa? Kula ngabagikan ilmu bela diri supaya ulah ditindas kudengan, supaya bisa ngalawan ke jelema-jelema anu rek dolim ka diri-diri. Kalau yang mempunyai ilmu bela diri itu bisa ditunjukkan ilmunya. Sok. Saja itu. Makhluk ini juga pamer kebolehan. Secara letihna kaulah eta karunya kaulah kanaragana أجدني بإنتي في الكرامات ينفي لنا ولا تكون رأيت مثل أن في الحياة خمس خدع ناشرة وجنة كنت إن رأيت Lama mediator saja. Allahumma ya assalamualaikum. Kami penasaran akan keberadaan benda pusaka di tempat ini. Apa kami bisa membuktikannya? Tetap di Dua Dunia. Ini kaku aja segini, Kang. Dinginnya banget tangannya. Benarkah ada benda pusaka di tempat ini? Kami mencoba membuktikan. Mungkin rasa agak goyang-goyang aja di tengah. Ya, mungkin nanti ada perasaannya yang akan narik dari alam dasar. Segera-gera tinggal lagi nih. Udah tahu kan? Aduh, aku. Biarin aja. Cuma lagi kan? Dari sebelah kiri ada yang nyut-nyutan di bawahnya. Nyutan kiri ya. Kita tarik aja 1, 2, 3. Mulai. Nggak bisa gerak. Bisa gerak. Kota kamu. Enggak ada terlepas. Kenapa panas tangannya ya? Biarin. Tarik terus. Ya Allah, iya. Aku nggak ada wujud benda pusaka di tempat ini. Ya, pemirsa, tadi saya dibantu Kang Hari mencoba ngambil pusaka di tempat ini. Beberapa kali saya coba, tidak dapat apa-apa, dan terakhir saya menemukan ini seperti keris ya. Ya, Kang Hari, tadi kan saat mediumisasi gitu, kita mengetahui banyak orang yang datang mencari pusaka gitu, dan banyak orang juga mungkin yang mempunyai benda-benda pusaka seperti ini. Menurut pandangan Islam itu bagaimana, Kang, dengan orang yang punya menyimpan benda-benda seperti ini, Kang? Dulu zaman Nabi Muhammad SAW itu zaman perang ya. Ketika Nabi Muhammad SAW perang Uhud itu kan menggunakan senjata pedang. Kalau di Indonesia atau misalkan di zaman itu diteruskan oleh para waliullah, kasih Allah Subhanahu Wa Taala yang di Pulau Jawa itu para waliullah itu yang menggunakan seperti Pangeran Ponorogo, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Muria itu menggunakan senjata keris. Tapi zaman sekarang itu disalahgunakan, Mbak. Misalkan ini berkeramat, ini keris mengandung khasiat. Padahal itu al-asyara an-nasil inafakum wa la tasyara an-nasil musyrikin wa zana taqala ana tasyikum rahmatul illa fa'ana takum rahmatul jannah. Di mana orang tersebut kalau kita meyakini pada pusaka ini mengandung khasiat menduakan Allah Subhanahu Wa Taala, berarti itu sudah masuk syirik atau yang sudah gitu. Terima kasih banyak, Kang, atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.